Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga terima kasih nanti atas jawabannya. Dan mohon maaf bila mana materi pertanyaan saya ini mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu jamaah sekalian. Mungkin sebagai kesimpulan dari apa yang telah diuraikan tadi, apa ciri-ciri rohaniyah yang dikuasai oleh nafsu basariyah? Kemudian apa juga ciri-ciri rohaniyah yang sudah kembali ke dinul haq? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana fungsi zikir bilisan untuk melepaskan rohaniyah dari belenggu nafsu basariyah. Mungkin sementara itu pertanyaan saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila mana materi pertanyaan saya ini kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri daripada ruhaniyah, karakternya itu menjadi budaknya hawa nafsu. Apa ciri-cirinya? Jenengan pun melihat status dohirnya. Tribelai ojo akeh-akeh basi. Jadi jelas. Jangan melihat laku dohiri, jangan. Sampai harus melihat laku batine. Sampai melihat sampai dewe, bukan melihat orang lain. Apakah kami ini termasuk condong nang sakliyane Allah apa ndak? Pertama, karakter ciri ruhaniyah itu manakala menjadi belenggunya hawa nafsu, ati sampean iki lebih suka, lebih cinta kesenangan dunia daripada Allah. Itu satu. Saya ulangi, ruhaniyah sampean iki lebih terikat, lebih suka, lebih cinta, lebih rindu, lebih mengharapkan kesenangan dunia daripada terhadap Allah. Allah yang mana? Hidup itu pada diri kita. Satu. Dua, kita akan selalu lalai pada Allah. Selalu lalai. Bahkan tidak ada kesadaran sama sekali. Yang ku maksud lalai di sini tidak sadar hati kita bahwasannya yang menggerakkan kita adalah Allah. Lalai kita dari itu. Yang menggerakkan semua alam ini adalah Allah atau Tuhan atau hidup itu. Hati nggak ada sadarnya di situ. Manakala belum menerima hati ini tentang pengajaran dinul haq. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat-sifat yang muncul pada diri kita, Pak, mohon maaf. Bila mana ngelakoni ibadah yang sifatnya secara umum loh, ada hubungannya dengan manusia. Apakah itu sedekah? Apakah itu kita membantu orang? Ataukah kita nyun sewu? Duweni karep pingin dadi lurah, dadi kepala desa, bahkan ini mau tahun politik 2024 ini. Pengen harapan hatinya itu diwahni wong.
pengen dipuja orang. Itu muncul karakter di dalam diri kita. Ini tanda-tanda ciri manakala ruhaniyah kita itu menjadi budaknya hawa nafsu. Mohon maaf loh Pak, mohon maaf. Kami tidak bermaksud mengevaluasi jenengan, tidak. Saya bicara semua diri kita masing-masing. Bukan lantas maksud saya itu mengkoreksi keadaan karakter rohaniah sampai enggak. Semua kita manusia. Seperti itu. Terus yang keempat. Manakala kita dijatuhkan Allah di dalam kondisi yang rugi. Rugi loh ya. Qobdi, maksudnya qobdi itu rugi. Qobdi ini gak enak. Mbuh dagangane iku mangrusak. Rugi. Ya. Sebab kita memang di dunia mencari dunia. Kebanyakan umumnya gitu. Di dunia itu kebanyakan orang mencari apa yang dibutuhkan dunia, tidak mencari Allahnya. Kebanyakan loh ya. Manakala dijatuhkan Allah dalam kondisi kita ekonomi jatuh. Mesti jenengan kali kula sawumpek. Mboten sumpek, sawumpek. Apalagi tiap waktu atau tiap hari ditagih oleh bank telunyur nih lho Pak, apa? Bank titil ya. Allah ya karim. Enggak ada rasa nyamannya ruhaniyah, damainya hati enggak ada. Estu enggak ada. Jatuhnya kita ruhaniyah nanti gampang susah tatkala Allah menghadapkan kondisi keluarga kita, kebutuhan kita di keluarga itu kekurangan. Dan itu pasti akan terjadi pada siapapun suatu saat. Intinya kalau dijatuhkan Allah takdir yang enggak enak, mriki lho Pak, perang gerunjal. Tapi enggak isok lesan, enggak bisa menghindar. Karena sudah ketetapan sebagai sunatullah, aku sakit ya sakit. Yang terakhir mesti wedi mati. Padahal dia sudah sadar kalau semua manusia kullu nafsin dha'iqatul. Lah disitulah kita olehnya merasa takut mati sebab merasa urip. Coba jenengan kalau sudah merasa mati, gak mungkin takut akan karena sudah Lu disitulah ingat, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, ya, maka dia harus melakukan kembali ke asal. Apa sih asal kita sebagai makhluk? Tidak ada. Lah yang ada itu adalah Khalik, adalah Allah. Kalau kau ingin tahu siapa yang ada, kembalilah pada asalmu, tidak ada. Kalau sudah kembali ke tidak ada, maka disitulah akan nyata yang ada. Apa mungkin yang tidak ada bisa melihat yang ada? Enggak mungkin. Yang jelas yang bisa melihat yang ada itu hanya yang ada. Berarti yang melihat Allah adalah Allah. Begitu Pak. Itu karakter dan mungkin masih banyak lain ciri-ciri ketika saat rohaniyah kita itu menjadi budaknya hawa nafsu. Terus yang kedua, sejauh mana zikir lisan itu bisa menghindar dari hawa nafsu. Ini saya bicara dari pengalaman Pak ya. Dari pengalaman memang ada disebut zikir lisan itu diucapkan la ilaha illallah atau hanya Allah. Boleh dibusuk Pak? Kalau gosok nggih.
Kita bicara zikir lisan. Pertama, la ilaha illallah. Akhirnya disebut zikir jahri. Diucap di lisan. Orang lain terdengar. Atau tidak lengkap, cukup mengatakan Allah, iki lisan. Pertanyaannya, sejauh manakah zikir lisan itu bisa menghindari hawa nafsu, melepaskan. Zikir ini manakala disertai zikir sirul asror bisa. Tapi kuncinya untuk melepaskan bukan jahri tapi sirul asror. Karena sirul asror itu urusannya iman rasa. Lah, jari atau siri itu sebagai letupan aja. Gampangane ono wong turu digugah, dipecut. Tangi. Jahri atau siri yang menyebut nama itu laksana dipecut. Biar bangun. Menggugah. Memudahkan ruhaniyah sampean iku zikir sirul asrar muncul lewat jahri bisa, lewat siri bisa. 2. La ilaha illa huwa. Muncul zikir siri. Iki biasanya di thariqah. Huwa dia. Dia berarti tidak di sini loh Pak ya. Ngomong dia berarti jauh. Apalagi Allah nama. Wow, gak karuan wis, hilang. Kok ndi embo? Tambah adoh maneh ini. Makanya kalau kita bilang wis opo jari sing ngecet Lombok, tanganin tuh ding wukur. Gak mungkin opo jari sing ngecet Lombok. Gak mungkin. Wis. Silahkan untuk zikir jahri atau siri. Silahkan. Manakala kau sertai dengan sirul asrar, maka itulah akan bisa melepaskan belenggunya nafsu dalam dirimu. Artinya jikalau Anda tidak menyertakan sirul asrar di dalam jahri dan siri, jangan harap. Estu jangan harap bisa melepaskan. Teman-teman di thariqah, mohon maaf ya, saya anggap sebagai saudara saya sendiri semuanya. Anda tidak akan bisa wusul terhadap Allah ketika suluk walaupun puluhan tahun. Manakala kau tidak menyertakan sirimu dengan sirul, wis percaya gak percaya terserah udelmu. Ya, terserah. Saya berani mengatakan ini karena memang saya korban. Mohon maaf Pak, korban. Ketika tidak bersirul asr hanya siri, apa yang ku alami itu masuk di dalam satu alam yang disebut alam mukasyafah. Cara kita ngomong makom mukasyafah. Kan ada 3 Pak. Pertama mukhadoroh. Mukhadoroh. 2 mukasyafah. 3 musyahadah. Ini 3 alam. Mukhadoroh ya alam dunya iki, alami jasad. Mukasyafah alami makhluk gaib. Roh gaib mboten? Gaib. Jin, iblis ikut termasuk gaib. Alamul arwah, gaib, semua itu masuk di dalam alam mukasyafah. Ruhaniyah kita ditarik ke dalam mukasyafah sehingga di dalam hikam dikatakan makom mukasyafah itu ada 2, ada suwari, ada maknawi. Manakala kita tidak memegang sirul asal mesti kasafnya kasaf suwari. Apa suwari itu? Kita bersukaria di dalam alam mukasyafah. Memang Pak, golek dunya nek nggone alam mukasyafah, gampang gampang. Golek dunya untuk kebutuhan duniawi lho. Kebutuhan kita dunia sehari-hari.
Itu nanti masuknya di dalam makom tajrid. Makom gak usah nyambut gawe duwe akeh. Wiritan tamu podo teko. Lah ya apa lho Pak? Tamu niku mang podo teko Allah sing nekakno sampean wonten karomah. Gus piye? Iki kula duweni krentek apa pengin nyalokno bupati misalnya. Piye amrene dadi? Pun sik entenono sik. Kasape Pak dibuka. Sret mlebu nang nggone Lauhil Mahfud. Anu kaya iku gak dadi Ya apa iki? Gus, usahane Gus, temen lho. Namanya catatan kan belum jadi takdir ya Pak ya. Yang berhak ngubah itu kan Gusti Allah. Iki mahari gede iki. Isa uga wis dibuka ning kono nggih mohon maaf lho ya. Bukune dadi Pak, tapi ngomong wah iki kok gak dadi iki apa ya abot iki tirakate. Wis Gus temen lho Gus sampean usahane apa dadi wis sampean mahari piro sak njeplak sampean. Lho gampang nggih. Mergo aku tau nglakoni. Jujur mawon Pak, makanya kalau katakan saya korban. Apalagi waktu tahun 2000 usum rame-rame togel. Lho gelangsingan Pak duit kula Pak. Wes tuh. Lho ngene iku iki yo kudu mobil situ, sawah situ, omah situ, ya apa? Kuwi pun kula jamin nek dadi wis teken. Lah ngoten nggih. Lah mang diintip lho Pak karomah itu dikei apa? Dikei Gusti Allah istidraj. Penglulu. Iya tenan dadi. Lho, gampang toh? Oleh mobil, oleh sawah, oleh kari bojone durung. Wis tah ngomong digolekno purel model apa? Wong dadi ya iki mange. Wis gak eman, Pak. Lho tenan. Gampang toh? Tapi ingatlah, iku bukan petunjuk, iku bukan hidayah, tapi istidraj penglulu. Mengapa saya dikatakan istidraj? Karena itu membelenggu ruhaniyah saya tidak bisa sampai pada Allah. Ngelimbung nok nggone alam mukasyafah makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan itu kasab suwari. Kasab di mana tidak bisa masuk ke musyahadah. Tapi kalau kasabnya maknawi, lah ini Pak aman. Apa kasab maknawi? Kasab di mana Anda akan bisa meloncat satu langkah ke musyahadah. Cirinya adalah mesti Anda sudah memegang sirul asrar. Makanya jenengan ketika khalwat jangan khawatir yang dimasukkan di dalam alam mukasyafah. Jangan takut, jangan khawatir. Manakala Anda sudah memegang sirul asrar. Kasabmu jadi kasab maknawi. Kasab di mana Anda akan selangkah ke musyahadah. Apa alam musyahadah? Alam kebukanya gaibnya Allah. Yang asalnya kita ada tutup, akhirnya Allah gaib. Kemudian tutupnya hilang, Allah jadi nyata. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Lah sirul asrar itu munculnya dari zikir nomor 3, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sirul asrar. Yang terakhir nomor 4, la ilaha illa ana. Inilah fana'u dzikri. Wis entek wisan, habis sudah sampai. Wis enggak ada pengakuan sama sekali dalam diri jenengan. Wujudnya sudah tidak ada dan lain sebagainya. Seperti ini Pak. Ini meja. Terus di bawah meja longan. Apa? Kolongan. Kita mengatakan kolongan karena ada meja. Oke. Meja ini tak hilangkan, kolongannya kemana Pak? Enggak ada. Inilah yang disebut ahad itu seperti itu.
La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Mungkin dibuka di dalam hikam. Disebut amal arif, orang yang sudah makrifat pada Allah, dirinya sudah fana, sudah tidak ada, nama Allah sudah tidak ada, nama apapun sudah tidak ada. Yang melihat, yang dilihat, mata untuk melihat sudah tidak ada. Terus nama apa? Tidak bisa menyebut. Kalau disebutkan begini Pak, ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Jangankan makhluk lain, dirinya pun tidak ada. Ketika muncul apapun sudah tidak yakin, tidak ada rasa dirinya dari dirinya. Tetapi bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hanya Allah yang menjadi fa'il, menjadi pelaku. Lain Allah sudah tidak. Iku umpama boleh diomong seperti itu. Makanya tadi saya katakan yang bisa melihat yang wujud hanyalah yang wujud. Begitu tadi. Sejauh mana dzikir jahri itu bisa melepaskan dari belenggunya nafsu. Itulah dzikir jahri yang disertai sirul asrar, begitu. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, derek tanglet niki dugi pengalaman nggih. Di saat kula niki tilem biasane niku tetap melakukan dzikir. Lajeng kok terus niku raosnipun munggah-munggah kula tutaken mawon. Terus di saat niku ningali jasad kula niku muter. Teng mriku terus ada bacaan-bacaan niku nggih kula niki kan mboten sepinten paham kali Quran. Nah, saya cuma bacaan-bacaan niku terus lajeng terakhir niku surat Al-Baqarah ngoten mawon. Lah niku dos pundi Gus menurut pandangan. Ketika saat jenengan iki berkholwat atau zikir dalam kurung uzlah ya, entah uzlah sampan ambek leyeh-leyeh, apotah ambek lenggah, apa ambek sujud, wis paling tidaklah minimal kalau awak capek jenengan sambil mau berangkat tidur udah wudu dulu, kemudian leyeh-leyeh sambil ngelakokno dzikir sirul asrar, minimal gitu. Bila ibu itu ada halangan, boleh gak usah jenengan iki wudu atau mandi, langsung leyeh-leyeh minimal lo ya, wis langsung lakokno sirul asrar. Ketika berjalannya suluk seperti ini atau kholwat lewat dzikir sirul asrar seperti ini, terkadang kita itu diproses Allah masuk di jalur mukasafah dulu seperti Bapak ceritakan tadi. Ya. Bahkan terkadang juga terasa kita dikeluarkan ruh ini dari jasad sehingga melihat jasad. Terus di situ kita ketakutan. Aku iki mati apa gak? Kakean delok film iki mergae. Ya. Film kan ngoten Roy medal ya dan lain sebagainya. Akhirnya takut. Balik maneh. Wedi. Lah. Menurut saya jangan. Mengalirlah kau seperti air. Karena kau sebetulnya yang memperjalankan adalah Allah. Ini kalau sudah memegang sirul asrar, kalau nggak megang nggak mungkin menuduh Allah yang beriman, kalau Allah yang memperjalankan nggak mungkin.
Kalau sudah ada sirul asal, imannya mesti jatuhnya di situ. Lah, ketika sampai dimasukkan dalam proses perjalanan seperti ini, jelas itu ada di alam mukasyafah, Bu. Pak, makom mukasyafah. Dan inilah proses kita diuji Allah untuk lepaskan sifat basariyah, sifat manusiawiyah, sifat makhluknya itu kudu dilepaski. Bila mana di situ kita masih merasa adanya kita, kadang dimasukkan satu alam di mana nggak ada siapa-siapa, Pak. Nggak ada siapa-siapa, tempatnya itu dingin, terang benderang, bahkan lebih terang daripada jam 12 siang. Dan tidak panas, sendiri. Ini bisa saya katakan mukasyafah, bisa katakan musyahadah. Saya katakan mukasyafah manakala diri kita masih muncul. Paham nggih? Diri kita makhluk ini masih ada, itu berarti masih mukasyafah. Terus bagaimana antisipasi kita? Supaya kita tidak terus terjebak di dalam alam mukasyafah. Hanya satu. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Sifat basariyah itu ndang lepaskan. Artinya keakuan diri kita makhluk tiadakan. Lah terus isok ono kunu sapa sing isokno? Kembali lagi. Akhirnya saya simpulkan mengalirlah seperti air mengalir, enak, mboten beban. Nek sing sampean tanyakan apa artinya itu? Artinya lo ya, nek alamnya sudah jelas. Apa artinya itu? Itu adalah arti perintah Allah ndang pendemen jero ning bumi humul. Sifat basariyahmu, keakuanmu lekasen pendem jero ning bumi khumul. Ngerti bumi khumul sampean? Dereng. Apa ya bumi khumul iki ya? Sik ngene lho ya. Jenengan umpama laksanya jadi ikan laut. Ojo sampak kau terpengaruh dengan asinnya air. Jadilah ikan yang tidak bisa terpengaruh dengan asinnya air. Otomatis sampean harus dadi iwak sing urip. Iwak urip. Berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun dia campur dengan air tapi dia tidak asin. Tapi kalau sampai jadi iwak tahu, iwak tempe, gak usah 1 hari, gak usah 1 jam. Uya ono sedilut, sak menit mulai digoreng akhirnya jadi asin. Apa ya? Katakan aku iki urip, ning urip iki dudu aku makhluk. Niku lho maksudnya mendem jero ning bumi humul. Aku iki urip, ning urip iki dudu aku makhluk. Bingung mboten? Aku iki urip, ning urip iki dudu aku makhluk. Sik pangkah dereng mudeng. Dereng mudeng. Sik pisan kas tak walike goblokku. Aku iki urip. Innani anallah. Unculno keakuan di dalam dirimu itu aku nih Allah. Wis dong. Balik maneh. Yes. Ngene sileran penceng dhisik lah ngono. Jadi itu adalah wasiat Pak terhadap jenengan supaya ndang lepas mendem sifat basariyah. Ya. Sifat kemakhlukan. Sifat kemakhlukan kita itu asalnya itu ngaku urip.
Sebab diuripi sing urip. Akhirnya kita merasa lagi persoalannya. Akhirnya dikongkon mendem. Nek wis kependem gini ku wau. Akhirnya muncul keakuan Allah itu. Nggih.